Mbak Ferdi. Selamat pagi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selamat Pak. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya sehat Pak. Dan sekalian ya ini izinkan saya ya Pak, hari ini saya ingin melakukan wawancara berkaitan dengan tugas CGP saya. Jadi ada tugas itu untuk mewawancarai pimpinan gitu. Jadi salah satunya Bapak Mahmudin ini sebagai kepala sekolah saya gitu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam hal pengambilan keputusan Bapak. Kira-kira ini diizinkan apa enggak? Monggo, saya kayak selalu siap. Bapak, terima kasih. Jadi kemarin saya sudah membagikan gambarannya, ya Pak, untuk wawancaranya. Ini berkaitan dengan permasalahan yang sering kali terjadi gitu ya di sekolah kita gitu. Di sekolah yang lain juga mungkin sama. Tapi di sini saya ingin fokusnya pengambilan keputusan dari Bapak gitu, dari sekolah kita ini gitu ya. Yang pertama, selama ini sebagai seorang pemimpin, Bapak itu kan sering sekali menemukan kasus-kasus ya seperti yang kemarin saya sudah obrolkan dengan Bapak itu. Nah, menurut Bapak, cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu seperti apa biasanya langkah awalnya? Oke, terima kasih. Sebagai kepala sekolah, saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan beberapa faktor ya. Yang pertama itu mengenal kebijakan sekolah. Saya akan memastikan bahwa saya itu memiliki pemahaman yang jelas, yaitu tentang kebijakan dan aturan sekolah yang berlaku, sehingga saya dapat dengan mudah mengidentifikasi situasi yang melanggar aturan atau kebijakan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu memperhatikan nilai moral, yaitu saya akan memperhatikan nilai-nilai moral yang dianut di sekolah seperti kejujuran, integritas, dan sikap menghargai sesama. Saya juga mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar nilai-nilai moral ini. Kemudian yang ketiga, yaitu mendengarkan dan memperhatikan orang lain. Saya akan membuka diri untuk mendengarkan dan memperhatikan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut, seperti guru, kemudian orang tua, kemudian siswa sendiri. Saya akan mempertimbangkan sudut pandang mereka dan mencari solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengkaji konsekuensi tindakan. Sekali lagi, mengkaji konsekuensi tindakan, yaitu saya akan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang saya ambil. Saya juga memikirkan bagaimana keputusan yang akan mempengaruhi siswa, baik karyawan ataupun guru yang lain, masyarakat sekolah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, saya juga dapat mengidentifikasi situasi-situasi yang melibatkan dilema etika atau bujukan moral dan membuat keputusan yang bijaksana. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Jadi ini menambah pemahaman saya lagi ya. Jadi untuk mengidentifikasi itu Bapak melibatkan 4 faktor itu tadi. Jadi kita lihat dari kebijakan sekolahnya itu seperti apa, apalagi mungkin PNS, ASN gitu ya Pak. Jadi kewajibannya itu seperti apa, lalu memperhatikan nilai-nilai moral gitu ya. Ini kaitannya mungkin dengan integritas ASN, PNS gitu ya Pak. Sikap.
Jadi alasan-alasan ini benar-benar jujur atau tidak gitu ya Pak. Lalu yang ketiga mendengarkan orang lain. Jadi Bapak juga memahami gitu ya kondisi-kondisi secara personalnya. Lalu yang keempat mengkaji konsekuensi dari tindakan. Misalnya kalau keseringan izin tapi nggak jelas gitu ya Pak, nanti ini konsekuensinya kan bisa berjangka panjang gitu ya Pak. Lalu bisa saya lanjutkan ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini saat Bapak menjadi pemimpin, di sini kan seringkali itu tadi kasus-kasus ini berkaitan dengan kepentingan yang sama-sama mengandung hal-hal yang baik. Mungkin kalau izinnya mungkin ada yang sakit atau apa gitu ya, putra putrinya sakit, itu kan juga suatu kepentingan yang urgensinya berkaitan dengan sekolah dengan di rumah. Bapak itu seperti apa jika ini kaitannya dengan dua hal yang sama-sama penting? Sebagai kepala sekolah, saya juga menjalankan pengambilan keputusan dengan berdasarkan beberapa prinsip dan proses, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama adalah mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Saya ulang lagi, mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Saya akan mempertimbangkan nilai tersebut yang diadakan oleh sekolah kita. Pada prinsipnya, kita itu tahu nilai-nilai moral dan prinsip etika yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melibatkan semua pihak yang terlibat. Melibatkan guru, melibatkan orang tua, melibatkan siswa, juga mendengarkan dari sudut pandang mereka dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Kemudian yang ketiganya, itu memperhatikan faktor-faktor yang terkait. Saya akan mempertimbangkan faktor tersebut seperti konsekuensi jangka panjang, kemudian mengambil tindakan, implikasi hukum, serta kebijakan dan aturan sekolah yang berlaku. Kira-kira itu. Mungkin kalau ada tambahan lagi mohon. Ini juga semakin menambah pemahaman saya. Jadi Bapak akan untuk mengambil keputusan di mana dua halnya ini sama-sama penting, itu Bapak melibatkan 3 prinsip dan 3 hal. Yang pertama tadi mempertimbangkan nilai moral dan etika. Yang kedua melibatkan semua pihak. Lalu yang ketiga memperhatikan faktor-faktor yang terkait seperti konsekuensi, kebijakan dan aturan-aturan gitu Pak. Lalu saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Jika Bapak ini sudah paham, oh ternyata guru ini demikian karena alasannya seperti ini, karena faktornya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Jadi Bapak sudah paham gitu. Oh ternyata guru ini seperti ini, karakternya juga seperti ini. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak aktualisasikan? Jadi langkah-langkah apa yang Bapak lakukan gitu untuk mengatasi identifikasi yang tadi sudah dilaksanakan? Biasanya itu yang pertama itu identifikasi dulu. Identifikasi dan analisis masalah. Ya. Kemudian yang kedua, identifikasi pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, itu pertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ketika saya akan mempertimbangkan nilai tersebut atau ketika yang akan dianut oleh sekolah kita. Kemudian ada lagi yaitu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait seperti faktor yang diambil dari kebijakan ataupun aturan sekolah yang berlaku.
Nah, kemudian yang terakhir mencari alternatif atau solusi. Solusinya bagaimana? Jadi tadi itu langkah-langkahnya ya Pak. Lalu bentuk nyatanya tuh mungkin melalui rapat atau dengan mengkonsultasikan dengan pengawas sekolah atau dengan kawan-kawan K3S atau seperti apa mungkin ada Pak? Kadang suatu saat kita ada permasalahan yang urgen itu ya, kita kan punya atasan, misalnya guru punya atasan kepala sekolah punya atasan yaitu pengawas punya atasan itu korwil punya atasan lagi yaitu pengawas, kemudian ada yang namanya dinas kesehatan kabupaten. Itu kita mulai dari awal dulu ya. Kalau misalnya sesuatu itu dari dulu misalnya sama guru, kemudian bisa dari guru sama guru dengan kepada kepala sekolah. Kalau dengan pengawas biasanya seperti Pak? Kalau dengan pengawas biasanya ada istilahnya yaitu pembinaan. Pembinaan ini biasanya kadang sebulan sekali sesuai dengan situasinya. Bapak, jadi tadi Bapak sudah menyampaikan dari langkah-langkahnya sampai mungkin berkoordinasi dengan atasan gitu ya, guru ya dengan kepala sekolah atau dengan pembinaan dari pengawas. Lalu saya lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Menurut Bapak, selama Bapak ini menghadapi kasus lalu menyelesaikannya, apakah cara-cara ini menurut Bapak sudah efektif dan berhasil begitu? Ada sebagian yang sudah berhasil, ada sebagian besar yang tidak berhasil. Contoh, kita punya 8 guru, kita juga punya 8 sifat guru. Kadang-kadang alternatif yang pertama diterapkan, ada sebagian guru yang cocok, kemudian ada lagi sebagian guru mungkin tidak cocok karena menyangkut dengan masalah emosional, kemudian latar belakang gender. Jadi kalau kita mengambil tindakan itu yang kita lakukan solusi bagaimana? Tergantung orangnya gitu ya Pak. Kadang si orang ini mungkin berhasil, orang yang lain mungkin kurang gitu. Jadi Bapak beda-beda gitu ya, variatif gitu nih Pak. Jadi kadang-kadang antara guru A dengan guru B atau murid A dengan murid B itu berbeda cara. Iya betul sekali. Saya juga setuju dengan. Lalu dalam menangani kasus ini itu menurut Bapak tantangannya apa saja Pak selama Bapak menjadi pemimpin? Tantangan dalam menangani kasus kadang-kadang satu ya, tantangan moral. Kadang-kadang kita tujuannya untuk mendisiplinkan, tapi kadang-kadang ada salah persepsi, yaitu kadang-kadang wah ini terlalu ketat, ini terlalu tajam, kemudian ini terlalu kadang-kadang pilih kasih. Jadi kalau kita melakukan satu kasus, kita itu mempelajari dulu dari dalam, kemudian dari luar, kita sinkronkan dengan keseharian kita. Karena apa? Kadang-kadang watak itu adalah perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah dari itu kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, kadang-kadang minum kopi, ataupun sahur kita bisa melihat satu persatu guru-guru kita. Kadang-kadang dari cara berjalan, kemudian cara kita ngobrol, kita bisa sedikit-sedikit mempelajari nilai-nilai apa yang ada di guru tersebut. Kadang-kadang ya kelebihannya, kekurangannya. Nah dari hal kekurangan, mungkin sebagai kepala sekolah tidak boleh memberikan kepada guru yang lain karena adalah ini merupakan apa ya, kalau dibeberkan satu air, jadi kita harus bisa istilah orang itu genuk, jadi kita itu bisa diam itu kita bisa apa ya, jadi kita bisa meredam suasana yang tadinya panas bisa dingin, yang tadinya tidak menerima oh ternyata aman-aman saja, ini kita bisa sama-sama menerima dan bisa membuatkan yang baik. Kemudian juga kita juga kepada yang lain bisa oh ini ternyata lebih baik daripada yang kemarin, karena kalau kita memiliki kesalahan antara pribadi guru ataupun pada sifat atau persis mungkin seperti itu. Oke, jadi tantangannya lebih ke moral dan persis
persepsi pribadi gitu ya Pak. Kadang kan perasaan orang berbeda-beda gitu. Kadang kok Pak mau dibeda dengan saya ke yang lain. Kadang-kadang dikira dikasih padahal tidak. Padahal tidak. Terus mungkin lebih mengajak refleksi gitu ya ke orang-orang untuk saling memahami ini tindakan kita tuh masing-masing sudah baik atau belum baik. Lalu saya lanjutkan lagi. Tadi untuk prosedurnya biasanya Bapak itu melakukan rapat atau pembinaan dan lain-lainnya itu biasanya terjadwal atau tidak? Kalau prosedur permasalahan itu biasanya yang pertama itu kita lihat dulu keadaannya, kemudian kita panggil dulu, kita selesaikan dulu secara empat mata. Seandainya sudah diselesaikan, ternyata masih belum juga, kita panggil biasanya guru yang lebih dekat dengannya ataupun siswa yang lebih dekat dengannya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita itu memperhatikan ya, kita tegur secara halus. Kalau SP ya SP 1 kita kasih waktu, ternyata nggak ada perubahan, kita ulang lagi dari awal, kita dengar dulu, masih sama seperti yang kemarin, kita langsung ke atasan kita, misalnya ke SP2, kita cari solusi dulu dengan teman-teman mulai apa, kita cari solusi dulu. Setelah ada solusi baru ya kita bersama-sama, oh ternyata permasalahannya adalah hanya juga, jadi kita tidak usah memanggil pengawas ataupun pengawas yang tinggi, karena apa, bisa diselesaikan dengan cara keseluruhan. Jadi tidak ada jadwal pastinya tapi hanya kondisional saja gitu Pak. Jadi sesuai kebutuhan gitu, dan ditanganinya juga secara internal dulu gitu ya. Kalau bisa jangan sampai keluar gitu ya. Jadi yang penting diselesaikan dari dalam dulu dengan melibatkan guru yang lain. Lalu selama ini Bapak kan juga bergantung pada faktor-faktor yang lain ya, selain yang tadi sudah disebutkan. Dalam mengambil keputusan ini, kira-kira menurut Bapak apa sih yang paling mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan yang paling mudah itu adalah kejujuran. Jadi kalau seseorang misalnya guru sangat jujur, kita akan mudah dalam pengawasannya. Kemudian yang kedua yaitu sama-sama istilah itu menerima atau pengertian, itu mempermudah, atau sifat keterbukaan. Jadi yang penting gurunya jujur pun kita mungkin akan mengapresiasi gitu ya Pak. Jadi kita juga bisa memahami kesulitan atau mungkin tantangan yang sedang dihadapi oleh guru kita. Lalu yang ke-8, jadi setelah Bapak ini sudah menjadi kepala sekolah sekian tahun, Bapak bertemu kasus-kasus ini dan akhirnya Bapak menyelesaikannya. Menurut Bapak, apa pengalaman yang bisa Bapak ambil dari semua rangkaian yang mungkin sudah dilalui ini gitu Pak? Jadi pengalaman dari Bapak, menurut Bapak itu apa saja selama menjadi kepala sekolah? Jadi selama jadi kepala sekolah itu pengalaman itu ya, itu memang berhubungan dengan diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan guru-guru, masyarakat. Karena apa? Kalau pada saat-saat seperti ini kita tidak salah, kalau diri kita itu sudah mempersiapkan diri, ibarat berjalan di tengah malam, kita itu sudah sedia senter, sudah sedia tongkat, sudah sedia pilot. Jadi dalam hal kepala sekolah di sini kami juga dalam mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus yang sudah ada dan mempertimbangkan dengan bijaksana dan menerapkan dengan sistem yaitu keadilan. Intinya pengalamannya itu bisa menjadi landasan diri kita gitu ya, untuk diri sendiri, untuk guru dan untuk masyarakat gitu ya Bapak. Jadi ini sudah
Ya, beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih, ini jadi menambah banyak wawasan saya. Jadi Bapak juga sudah sekian tahun dan sudah pengalamannya sudah banyak gitu, dan menambah pengetahuan saya. Dan di sini saya juga diberi saran gitu di LMS-nya untuk memberikan pemahaman sedikit gitu terkait apa yang saya dapatkan dari CGP ini. Jadi memang benar Pak, kasus-kasus seperti itu tuh banyak kita hadapi gitu ya. Mungkin Bapak, apalagi Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi di sini ada 4 paradigma dalam dilema etika. Yang pertama memang biasanya kita melawan dari rasa keadilan dengan rasa kasihan, seperti yang mungkin ada alasannya anaknya sakit dan lain-lain. Lalu ada alasan kebenaran dan alasan kesetiaan, ini biasanya berkaitan dengan kejujuran gitu ya. Lalu yang keempat tadi Bapak juga banyak mengulas tentang jangka panjang dan jangka pendeknya gitu, apalagi ini sering sekali terjadi gitu Pak. Lalu yang keempat ada mungkin kepentingan dari individu dan kelompok. Jadi lalu tadi juga setelah saya pahami dari isi wawancaranya juga ternyata memang untuk konsep pengambilan keputusan itu selalu melibatkan beberapa konsep dan prinsip. Yang pertama tentang nilai-nilai apa saja yang bertentangan, lalu menentukan siapa saja gitu yang terkait dalam situasi ini, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan kemudian dari realita-realita yang ada, lalu melakukan pengujian paradigma benar dengan benar, lalu melakukan prinsip resolusi, lalu ada investigasi opsi dilema, lalu membuat keputusan, dan lagi-lagi keputusan itu harus direfleksikan orang banyak, untuk kita sendiri, untuk guru dan masyarakat. Jadi seperti itu Bapak. Jadi terima kasih, ini saya mengganggu waktu Bapak gitu untuk wawancara. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pengetahuan yang lebih untuk saya dan bisa semakin memperlancar kegiatan saya nanti ke depannya untuk menyelesaikan CGP ini Pak. Soalnya tinggal sebentar lagi nih, Desember sudah selesai. Jadi sekian untuk kegiatan wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu. Jadi terima kasih Pak, itu dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan saya. Sama-sama, saya juga terima kasih karena kami juga sebagai pengambil keputusan, kadang-kadang ada kata-kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf dari saya. Terima kasih kembali dari saya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Iya, selamat pagi. Ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Berti? Alhamdulillah saya sehat ini. Oh ya, pertama-tama saya memohon izin. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait Bu Ida ini kan sebagai pemimpin di sekolah gitu ya, sebagai kepala sekolah, terkait nanti bagaimana cara pengambilan keputusan-keputusannya gitu ya. Kemarin kan sudah saya kirimkan ya, itu kurang lebih daftar pertanyaannya seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti saya tanyakan lah gitu ya terkait pengembangan lainnya. Kira-kira diizinkan ini saya untuk wawancara gitu. Oke, jadi yang pertama ini saya ingin menanyakan, selama ini kan Ibu sebagai kepala sekolah itu sudah menemukan banyak kasus gitu ya, kasus baik itu di guru atau di siswa gitu ya. Nah, dalam hal kasus-kasus yang Ibu temukan tadi, biasanya langkah untuk mengidentifikasinya itu seperti apa? Untuk tahu, oh ini masalahnya seperti apa, ya itu seperti apa langkah awalnya untuk mengidentifikasi? Kalau di sekolah sendiri ya, sebenarnya setiap sekolah sudah pasti ya banyak masalah timbul, baik itu dari siswa, baik itu sesama rekan guru ya, tentu saja yang namanya masalah dimanapun pasti ada ya.
Kalau untuk mengidentifikasi seperti apa sih yang masuk ke dalam dilema etika, kemudian masuk dalam rujukan moral, sebenarnya itu bisa dilihat dari apa ya, alasan ya, alasan mengambil keputusannya ya. Untuk alasannya ketika itu apa ya, konkret, alasannya tepat, kemudian masuk akal, itu bisa jadi kita kategorikan di dilema etika. Tapi kalau misalkan memang banyak menggunakan rasa, kemudian ada pertimbangan yang memang di luar alasan-alasan yang masuk akal gitu ya, kita masukkan itu adalah masalah rujukan moral seperti itu Mbak Berti ya. Berarti untuk mengidentifikasinya itu Ibu Ida itu melihat dari latar belakangnya Iya, gitu ya. latar Jadi belakang. kenapa sih demikian gitu ya, kita telusuri gitu ya. Jadi langkah awalnya itu kita lihat alasan dan latar belakangnya. Betul. Atau mungkin ada pertimbangan lainnya, atau melihat situasi yang lain-lainnya, atau dengan apa ya namanya, hubungannya dengan teman-teman yang lain mungkin ada. Sebenarnya itu tadi ya, kembali ke alasan apa sih yang membuat kita mengambil keputusan itu ya. Misalkan ya tentu saja alasannya itu sesuai dengan situasi kondisi saat itu ketika ada masalah itu sebenarnya ya. Jadi bisa fleksibel lah istilahnya seperti itu. Jadi setelah kita tahu gitu ya latar belakangnya kok seperti ini, nah lalu biasanya kan sering kali ya Bu, misalnya kalau ibu-ibu nih biasanya kan kayaknya ada kasusnya itu biasanya dua-duanya ini ada kepentingan, kayak kepentingan di sekolah dengan di rumah. Misalnya ibu-ibu kan anaknya ada yang sakit, anaknya ada yang repot gitu kan ya Bu, sering mungkin datangnya telat gitu ke sekolah. Nah itu kan ibaratnya berkaitan dengan dua hal yang sama-sama penting. Mungkin bagi beliau yang anaknya sakit, yang di rumah juga penting. Nah, kalau kita menuntut secara profesionalitas di sekolah juga. Nah, menurut Bu Ida kalau menemukan kasus yang seperti itu, Bu Ida menyikapinya seperti apa? Ya, kalau saya sendiri selama ini itu biasanya dalam mengambil keputusan seperti itu kita lihat dulu apa ya, dari tingkat urgenitas mungkin ya. Ada yang penting tapi tidak mendesak, atau penting juga mendesak. Jadi kita lihat dari situnya untuk tingkat penting dan mendesak atau penting tidak mendesak, seperti itu biasanya kita. Kalau misalnya nggak ada rapat gitu ke Korwil dan lain-lain, dia hanya tanggungan di sekolah mungkin bisa ditangani gitu ya. Tapi kalau kaitannya sudah ada ikut lomba, ikut apa kan mungkin lain lagi gitu ya. Berarti sesuai urgenitasnya gitu. Bijaksana sekali nih Bu Ida ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, misalnya Bu Ida sudah memahami lah ya latar belakangnya seperti ini, lalu dan lain-lainnya, itu biasanya Bu Ida prosedurnya akan seperti apa, langkah-langkah lanjutnya setelah tahu penyebabnya, latar belakangnya, urgensinya, itu seperti apa langkah-langkah selanjutnya? Ya, biasanya kalau untuk pemecahan masalah ya, jika itu berkaitan dengan murid, biasanya saya akan diskusi dulu dengan wali kelasnya gitu ya, dengan wali kelasnya bagaimana baiknya dengan anak tersebut. Ketika guru ini misalkan belum punya solusi, ya kita diskusikan dengan guru yang lain seperti itu. Kemudian jika ada masalahnya dengan salah satu guru, saya akan langsung ngobrol secara pribadi. Nanti ketika ada yang perlu dibahas dengan tim ya, karena kita memang yang namanya satu sekolah tetap satu tim ya, kita akan membahas bareng untuk yaitu mencari solusi yang terbaik. Jadi intinya kita mengutamakan koordinasi dengan tim gitu ya. Sekolah kan tim, internalnya juga harus. Ya. Lalu yang keempat, dari yang sudah Bu Ida sampaikan, sudah Bu Ida jelaskan tadi gambaran besarnya, menurut Bu Ida apakah yang sudah Bu Ida lakukan selama menjadi pemimpin di sekolah ini, apakah itu sudah dirasa efektif gitu? Ya, kalau untuk tingkat efektivitas mungkin selama ini dari kasus-kasus yang ada gitu ya, alhamdulillah
dari adanya koordinasi tadi baik dengan wali kelas ataupun dengan seluruh tim, alhamdulillah bisa diambil keputusan yang bisa diterapkan bersama atau mencapai mufakat bersama seperti itu. Jadi tetap mengutamakan kekeluargaan gitu Iya, ya, betul. musyawarah mufakat. Jadi alhamdulillah selalu kondusif gitu ya, Iya. Bu ya. Seperti itu. Lalu yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan gitu, yang menjadi tantangan untuk Bu Ida dalam mengambil keputusan-keputusan itu seperti apa tantangannya? Kalau untuk tantangan, sepertinya semua masalah itu ada tantangannya. Setiap keputusan pasti ada tantangannya. Dari yang biasanya sih terkadang ketika mengambil satu keputusan ini ternyata berbenturan dengan kepentingan yang lain, seperti itu biasanya. Tapi selama ini tantangannya masih bisa di handle lah gitu ya, masih bisa ditangani gitu ya. Lalu biasanya ya tadi kan Bu Ida sudah memberikan pemaparan kalau di sini juga sering rapat gitu ya, rapat koordinasi dengan antar Bu Ida dengan wali kelas baik secara personal maupun secara kolektif gitu ya di sekolah. Nah, Bu Ida ini punya nggak sih jadwal-jadwal khusus gitu, misalnya kita harus tiap rapat itu seminggu sekali atau mungkin dijadwalkan kegiatan untuk rapat ini ada atau tidak? Ya, kalau di sekolah kami ada, karena memang buat saya pribadi yang namanya tim yaitu 2K ya, ada komunikasi dan koordinasi. Jadi kita membuat jadwal untuk rapat internal antar guru-guru itu minimal 1 bulan sekali. Jadi nanti guru-guru bisa menyampaikan masalah-masalah yang ada atau mungkin ada problema-problema apa yang berkaitan itu baik dengan pekerjaan sebagai guru atau sebagai wali murid atau juga mungkin seperti dengan ada aktivitas di luar, nanti kita bisa dirembuk bareng, bisa dikoordinasikan. Berarti itu tadi sebulan? 1 bulan sekali. Tapi memungkinkan untuk dilakukan lagi juga maksudnya di luar 1 kali itu bisa? Iya betul, tergantung itu tadi ada masalah mungkin yang penting dan mendesak atau seperti itu. Kondisional lah ya, gitu ya Bu. Betul. Lalu yang ke-7, pertanyaan ke-7, menurut Bu Ida, karena saya lihat Bu Ida ini sangat bijak ya dalam menyelesaikan setiap keputusan yang ada, menurut Bu Ida faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ida dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor apa yang mempermudah? Ya, kalau faktor yang mempermudah sendiri jelas dari guru-guru ya, dari guru-gurunya itu sendiri, karena saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah itu di sini sebagai eksekutor ya, mungkin dari diskusi guru-guru mereka bisa menyampaikan pendapat-pendapat, tinggal saya mengeksekusi final keputusannya seperti itu. Jadi faktor utamanya ya dari guru-guru itu sendiri. Jadi ibaratnya Bu Ida ini menampung gitu ya semua yang diharapkan oleh guru, tapi Bu Ida nanti juga sebagai eksekutor gitu ya. Jadi sangat demokratis itulah ya sama guru-gurunya, gitu. Bagus sekali ini ya. Lalu yang ke-8, menurut Bu Ida ini kan sudah berpengalaman lah ya untuk menjadi kepala sekolah gitu, dan sudah menemukan banyak kasus sampai mengambil keputusan gitu. Menurut Bu Ida, pembelajaran apa sih yang didapatkan gitu oleh Bu Ida setelah menjadi pemimpin, setelah bisa mengambil keputusan, setelah bisa mengelola semuanya dengan baik? Itu pengalaman yang menurut Bu Ida sangat berharga, itu pengalamannya seperti apa? Ya, kalau menurut saya dari dari kasus-kasus yang memang timbul tenggelam di dalam sekolah, lingkungan sekolah itu ada beberapa hal yang memang tidak bisa diambil keputusan secara akal gitu ya, secara logika, tetapi ada beberapa masalah-masalah yang memang
bisa atau perlu diselesaikan dengan hati nurani seperti itu, dengan kemanusiaan, dengan kekeluargaan seperti itu. Tidak semuanya melulu masalah itu bisa diselesaikan dengan ya itu sesuai prosedur istilahnya. Jadi semakin ini ya menjadi bekal gitu ya untuk Bu Ida, semakin kalau hidup itu bukan tentang logika gitu ya, bukan tentang harus sesuai aturan, tapi ada hal-hal yang mungkin harus kita seimbangkan dengan hati nurani. Begitu berapa ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaannya Bu Ida. Jadi saya juga dari tugas LMS ini ternyata saya juga harus memberikan sebuah disarankan untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari CGP di modul 3.1 ini. Jadi di situ memang kami diajak belajar untuk sama untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah di sini itu ternyata ada 4 paradigma dalam dilema etika. Yang pertama memang seringkali kita itu berkaitannya dengan pengambilan keputusan yang kaitannya kepentingan individu melawan kelompok. Itu nanti seperti apa, kita dilihat lagi dari sisi apanya dulu, mau mementingkan sebuah individunya saja atau dari kelompoknya. Lalu saya juga diajarkan untuk menanamkan rasa keadilan, tapi di satu sisi saya juga harus punya rasa kasihan gitu. Jadi di situ harus balance gitu. Nanti bisalah kita sharing-sharing ya untuk modulnya gitu, untuk Ibu lebih paham lagi. Lalu mungkin ada lagi nanti ada dilema etika yang ketemunya antara sebuah kebenaran dengan sebuah kesetiaan atau loyalitas terhadap instansi gitu. Lalu yang keempat mungkin nanti ada dilema yang kaitannya dengan dilema jangka panjang dan jangka pendek. Itu saya kasih gambaran besarnya saja Bu gitu. Lalu untuk konsep pengambilan keputusan itu ada 3 prinsipnya. Yang pertama itu harus mengenali dulu seperti apa hal-hal yang bertentangannya, lalu menentukan siapa yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Terus juga ada 9 pengujian keputusan Bu. Jadi ada, kalau kita mau mengambil keputusan itu di situ kita harus lihat dari sisi uji legal. Jadi kita lihat dulu hukumnya, kita lihat dulu regulasinya gitu. Lalu yang kedua uji profesional gitu. Kita sebagai guru itu harus seperti apa. Lalu ada uji intuisi. Jadi apa yang kita rasakan saat situasi ini. Lalu ada lagi nanti ada uji publikasi, kaitannya dengan mungkin nanti berita-berita ini mungkin jadi isu-isu yang sensitif atau yang mungkin bisa rawan untuk tersebar keluar gitu. Lalu ada uji panutan atau idola. Di sini mungkin kita biasanya ada langkah-langkah kita melibatkan orang yang lebih secara jabatan lebih tinggi, bisa dari pengawas dan atau mungkin orang-orang di Korea gitu. Jadi itu ada uji kebenaran, resolusi, trilema, dan kita juga yang paling utama itu kita lihat keputusan itu direfleksikan kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman yang lain, dan kepada seluruh sekolah gitu. Jadi keputusannya itu berdampaknya seperti apa itu Bu. Nanti bisa lah kita sharing-sharing lagi ya gitu ya. Jadi untuk yang saya tanya-tanyakan sudah semua sih ini sepertinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bu, sudah diberikan waktu, kesempatan. Kayaknya Bu di sini. Ya sih sebenarnya kalau jam sekian biasanya memang kalau hari Jumat ya lebih santai, baca tadi olahraga. Saya baru pertama kesini. Oh ya? Iya, jadi baru pertama kesini. Ini udah belum. Ya, jadi belum, ini lanjutin aja. Jadi ini baru pertama saya kesini. Yang tahu malah Mbak Windy jalannya ke Azhara sebelumnya. Malah sini. Kalau aslinya mana Mbak Betty? Saya depan RSUD Bu. Oh situ. Oke. Saya punya teman situ Levi. Yang itu. Oh iya tahu. Ya sudah, ini ditutup dulu jadi. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Bu Ida. Saya jadi banyak pemahaman baru, jadi persepsinya saya juga semakin luas gitu. Jadi tahu ternyata Bu Ida ini orang yang sangat bijaksana, sangat demokratis dalam pengambilan keputusan, dan
sudah sesuai ya dengan apa yang saya pelajari juga gitu. Cuma kan kita masih awam ya dengan dilema etika gitu, hanya dari secara istilah saja gitu ya, padahal kita mungkin sudah melaksanakan itu secara runtut itu, secara prosedur gitu ya. Kalau masalah memang di mana-mana ya ada masalah ya. Mungkin itu tadi istilah-istilah baru saja. Iya, hanya istilah barunya saja gitu. Jadi ya ini saya mohon maaf kalau mungkin tadi saya banyak hal yang kurang berkenan saat melakukan wawancara. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk saya untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Sama-sama juga Mbak Berti, terima kasih atas kunjungannya, mempercayakan kepada kami yang ya seperti ini Zahra. Semoga sharing-sharing kita bisa bermanfaat buat saya, buat Mbak Berti juga. Semoga lancar untuk kegiatan CDP-nya dengan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih Bu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.